Selamat siang viewers, bertemu lagi dengan Om Apple. Selama beberapa menit kemudian saya akan memberikan informasi mengenai berita-berita yang ada di sekitar kita. Dan seperti apakah berita selanjutnya? Inilah seputar berita. 7 fakta kasus Isabella Guzman, gadis 18 tahun yang tikam ibunya 151 kali dan dinyatakan tak bersalah terkait kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Isabella Guzman. Berikut fakta-fakta yang dikutip pikiranrakyat.com dari berbagai sumber. Poin pertama, hubungan Isabella Guzman dan ibu kandungnya. Berdasarkan keterangan dari ayah tirinya, Isabella Guzman dan ibu kandungnya memiliki hubungan yang tidak terlalu baik. Hubungan keduanya semakin memburuk ketika ibunya memutuskan untuk menikah lagi. Isabella Guzman dan ibunya kerap kali bertengkar, namun seiring berjalannya waktu, sikapnya semakin kasar dan tidak menghormati orang tuanya. Poin kedua, Isabella Guzman kirim email berisi ancaman. Sebelum melakukan aksi kejamnya, Isabella Guzman sempat mengirimkan email kepada ibunya. Dalam email yang dikirimnya itu, Isabella menuliskan ancaman kepada sang ibu. Anda akan membayarnya, isi dari email tersebut. Karena hal tersebut, sang ibu bahkan sempat menelpon kepolisian karena sangat ketakutan dengan sikap anaknya itu. Poin ketiga, Isabella Guzman menikam ibunya saat berada di kamar mandi. Ayah tiri Isabella Guzman, Rian Hoy, mengungkapkan jika pembunuhan itu terjadi di dalam kamar mandi sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Rian Hoy menelpon 911 untuk melaporkan jika Isabella Guzman sedang memukuli istrinya di kamar mandi yang terkunci. Rian Hoy ada di rumah ketika perkelahian terjadi. Dia mengatakan istrinya baru saja kembali dari kerja sekitar jam 9.30 waktu Indonesia bagian Amerika malam ketika dia naik ke atas untuk mandi. Pada saat itu ia sedang makan malam ketika mendengar suara dentuman di lantai atas dan istrinya memanggil namanya. Dia berlari ke kamar mandi di lantai atas, tapi Isabella dengan cepat menutup dan mengunci pintu dan dia melihat darah mengalir di bawah pintu. Segera setelah itu Isabella keluar dari kamar mandi dan berjalan keluar sambil memegang pisaunya, menatap lurus ke depan saat dia melewati ayah tirinya dan turun. Poin keempat, Isabella Guzman ditangkap usai buron selama 16 jam. Usai melakukan aksi kejamnya, Isabella kabur ke sebuah minimarket di dekat rumahnya untuk ikut membersihkan diri. Kepada petugas minimarket itu, Isabella berbohong. Ia mengaku telah diperkosa dan minta izin untuk mencuci rambutnya di wastafel dan pengganti pakaiannya. Namun dia meminta petugas minimarket itu untuk tidak menelpon polisi dan menolak untuk diantarkan pulang. Hingga akhirnya Isabella Guzman ditangkap usai 16 jam perburuan. Poin kelima, bukti persidangan. Isabella Guzman menikam ibunya sebanyak 151 kali. Pada bulan Agustus 2013, Isabella Guzman ditangkap atas dugaan kasus pembunuhan tingkat pertama saat masih berusia 18 tahun. Dalam sebuah pernyataan tertulis dari hari penangkapan, Isabella diduga menikam ibu kandungnya sebanyak 79 kali. Awalnya dilaporkan bahwa Guzman telah menikam ibunya, Yoon Min Hoy, yang berusia 47 tahun, 79 kali di wajah dan leher. Tetapi kesaksian pengadilan menunjukkan bahwa dia benar-benar menikam ibunya sebanyak 151 kali, termasuk 35 kali di wajah dan 51 kali di leher. Dia kemudian menghabisinya dengan memukulnya dengan tongkat baseball. Poin ke-6, Isabella Guzman dinyatakan tak bersalah. Namun pada sidang pengadilan, seorang hakim meninjau hasil evaluasi mental itu dan memutuskan bahwa Guzman tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Meskipun begitu, jaksa penuntut umum masih bersikeras agar kejahatan yang dilakukan oleh Isabella mendapat hukuman yang setimpal. Poin yang terakhir, Isabella Guzman dirawat di rumah sakit jiwa. Dia telah dikirim ke Institut Kesehatan Mental Colorado, Amerika. Dalam kesaksiannya, Dr. Ricard mengatakan bahwa Guzman diagnosis menderita halusinasi yang jelas atau penyakit jiwa. Nah, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Saya Saiful Anwar, mewakili kru yang bertugas. Terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa. Salam Om Apple.